Pemirsa, sepanjang 2025, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur II berhasil melakukan 511 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Turut diekspos pula sejumlah hasil penindakan sebagai bentuk transparansi sekaligus edukasi kepada masyarakat, seperti berbagai unit kendaraan pengangkut rokok ilegal hingga 4 unit mesin pembuat rokok yang disita dalam penindakan pada 28 Februari 2025 di sebuah pabrik rokok ilegal di wilayah Jawa Timur. Selain mengedepankan pendekatan represif, Bea Cukai juga menerapkan strategi pendekatan sosiokultural sebagai bentuk pencegahan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal dengan menggandeng tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan edukasi kepada publik. Ketentuan-ketentuan kebijakan pemerintah di dalam melakukan pelanggaran, menindak pelanggaran, itu kalau didasari dengan dasar agama, ini akan kekal. Artinya bahwa peran serta ulama dengan umarok ini sangat penting di dalam membuat satu regulasi. Sehingga alhamdulillah Bea Cukai hari ini melakukan pemusnahan barang kena pajak, kena cukai ya, kena cukai. Saya ulang, hari ini Bea Cukai melaksanakan pemusnahan barang kena cukai yang itu bagian daripada kinerja yang harus kita apresiasi, bagus. Oleh karenanya kami sampaikan selamat, karena ini bagian daripada melaksanakan ajaran agama. Sementara dawuh yang setelah itu, waddin bil mulki yakwa. Agama kalau dikawal dengan regulasi yang bagus, maka insya Allah akan kuat pula. Maka dari itu, kami berharap tidak hanya sekedar pada saat ini saja melaksanakan pemusnahan, tetapi tetap semangat di dalam melakukan tugas secara profesional, karena dengan pelanggaran-pelanggaran norma hukum, karena kita sebagai warga negara harus taat dan tunduk pada aturan hukum, harus menjaga norma hukum, sekaligus kita juga sebagai umat beragama harus menjaga norma agama, karena dengan bekerja cara-cara yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum adalah bagian daripada pelanggaran agama, selain daripada pelanggaran hukum. Oleh karena itu kita berharap bagi pelaku atau pengusaha yang sekiranya kepingin membuka lapangan kerja, mari dengan cara-cara yang dibenarkan hukum dan dibenarkan agama. Sebab dengan rezeki yang halal akan menjadikan hidup yang barokah. Dengan rezeki yang halal akan menjadikan ketenangan di dalam kehidupan untuk menciptakan kondusivitas nasional, untuk menciptakan ekonomi yang barokah. Maka dari itu kami mengajak pada segenap tokoh agama, masyarakat, bila mana di dalam kehidupan kita menemui atau mungkin atau melakukan hal-hal yang telah dilarang, maka mohon untuk diberikan semacam edukasi, pemahaman atau pembinaan bahwa merokok dengan cara yang tidak dibenarkan adalah bagian daripada pelanggaran. Insya Allah kalau semua aturan agama kemudian aturan negara dilakukan, maka kita betul-betul menjadi warga negara yang baik, menjadi umat agama yang baik. Dan alhamdulillah untuk Bea Cukai Kediri yang kami berketepatan domisili di Kediri,
selalu berkomunikasi, bahkan beberapa hari yang lalu kita bersosialisasi di Pondok Pesantren Lirboyo, yang itu notabene-nya pondok pesantren terbesar di Indonesia. Santrinya kalau tidak salah sampai 47 sampai 50 ribu, Pak. Santri Pondok Pesantren Lirboyo, kita sosialisasi di sana bersamaan dengan kegiatan doa akhir awal tahun bersama dengan para masyayikh saat itu, sekaligus juga kita selalu berkolaborasi, bersinergi dengan aparat penegak hukum, yang itu bagian daripada upaya pendekatan bagaimana masyarakat agar memahami di dalam masalah hal-hal tersebut. Mungkin itu saja Pak Dirjen yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan, ada kesalahan dalam kami berucap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tetap semangat Bapak-Bapak dari Bea Cukai. Tetap semangat dari Bapak-Bapak aparat penegak hukum di dalam rangka menciptakan kondusivitas tingkat nasional. Tentu peran aktif masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha sangat krusial dalam membangun kesadaran kolektif bahwa membeli barang ilegal sama dengan merugikan negara. Melalui pendekatan yang humanis dan strategis, dapat menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan di wilayah kerja Bea Cukai Kediri. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya konferensi pers terkait capaian kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal di wilayah Bea Cukai Kediri. Tentu ke depan dari tim Satgas dan juga Bea Cukai akan terus meningkatkan dan mengedepankan operasi rokok ilegal ataupun barang ilegal lainnya yang akan merugikan negara di wilayah kerja kantor Bea Cukai Kediri. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.